Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Rivalklana dengan NIM 2301020122 dari Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan makalah tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dalam konteks kekinian. Baik, langsung saja ke kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini membahas tentang tragedi G30 SPKI di era modern atau dengan konteks kekinian, yaitu sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi pada tahun 1965 dan mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI. Serta jutaan korban lainnya yang dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Makalah ini juga mengkaji implikasi dan relevansi peristiwa tersebut dalam konteks kekinian. Tujuan saya menyusun makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Robi Patria, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran saya tentang pentingnya mempelajari Pancasila yang disusun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam tentang tragedi G30 SPKI. Dalam menyusun makalah ini, saya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan makalah ini di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang terjadinya G30 SPKI adalah sebuah peristiwa latar belakang kudeta yang terjadi pada tahun 1965 dan mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD, serta jutaan korban lainnya yang dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal sebagai gerakan 30 September atau Gestapo. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada tiga rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana sejarah G30 SPKI. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar G30 SPKI tidak terjadi lagi. Yang ketiga, apa peran generasi muda dalam mempertahankan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada tujuan. Yang pertama, tujuan saya adalah memberikan pengetahuan kepada generasi muda untuk mengenal lebih dalam tragedi G30 SPKI. Yang kedua, mengajak generasi muda agar menjaga kedaulatan NKRI dengan mendalami pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah tentang mengenal G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1965 ketika sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, mencoba melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan nama Gerakan 30 September, Gestapo, atau yang paling dikenal seperti tadi G30 SPKI. Tujuan dari G30 SPKI adalah untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, serta memulihkan pemerintahan Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan angkatan bersenjata dan tidak mendukung cita-cita komunisme. PKI juga merasa terancam oleh rencana Dewan Jenderal, sebuah kelompok jenderal yang anti-komunis, untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. PKI berharap dengan membunuh para jenderal tersebut, mereka dapat mempengaruhi Soekarno untuk membentuk kabinet baru yang lebih pro-komunis dan menekan pengaruh militer. Namun, rencana G30 SPKI gagal karena adanya perlawanan dari pasukan loyalis yang dipimpin oleh Maijen Soeharto yang kemudian diambil alih Komando Angkatan Darat. Soeharto berhasil menguasai situasi dan mengetahui bahwa Dipa Nusantara Aidit atau DNA Aidit sebagai dalang di balik G30 SPKI. Soeharto juga melancarkan kampanye anti-komunis dan memberantas anggota PKI secara intens yang menewaskan ratusan ribu orang yang diduga simpatisan atau anggota PKI. Soeharto kemudian menggantikan Soekarno sebagai presiden pada tahun 1967 dan memulai era Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998. G30 SPKI adalah salah satu peristiwa paling penting dan kontroversial dalam sejarah Indonesia karena memiliki dampak besar bagi politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa.
Peristiwa ini juga menjadi sumber berbagai spekulasi, konspirasi, dan propaganda yang masih diperdebatkan hingga kini. Namun kita tidak membahas tentang konspirasinya karena tujuan utama kita adalah membahas tragedi G30 SPKI dalam konteks kekinian. Nah, salah satu contoh pemberontakan dengan motif yang mirip dengan G30 SPKI adalah dalam konteks kekinian adalah pemberontakan Naksalit atau Naksalite, koreksi kalau salah, di India. Pemberontakan ini dilakukan oleh gerakan pemberontak yang mengikuti ideologi Marxist-Leninis Maois atau MLM. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar tentang Marxisme, mungkin ini mirip dengan itu ya. Lalu pemberontakan ini menentang pemerintah Hindia yang dianggap kapitalis, korup, dan eksploitatif terhadap rakyat miskin, khususnya di daerah pedesaan. Pemberontakan Naksalit bermula pada tahun 1967 ketika sekelompok petani dan buruh tani di desa Naksalbari, Benggala Barat memberontak melawan tuan tanah dan polisi yang menindas mereka. Pemberontakan ini mendapat dukungan dari beberapa partai dan organisasi komunis radikal yang kemudian membentuk Partai Komunis India, yaitu Marxist-Leninis atau CPI pada tahun 1969. Pemberontakan Naksalit melakukan serangan-serangan bersenjata terhadap pasukan keamanan, pejabat pemerintah, politisi tuan tanah, dan orang-orang yang dianggap sebagai musuh atau pengkhianat. Pemberontak juga membentuk pemerintahan alternatif di beberapa wilayah yang mereka kuasai, yang disebut sebagai zona pembebasan. Pemberontak juga berusaha menggalang dukungan dari rakyat dengan menyediakan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Nah, jadi inilah propaganda yang dilakukan oleh pemberontak Naksalit tadi ya. Lalu pemerintah India menanggapi pemberontakan Naksalit dengan melakukan operasi militer dan polisi yang keras dan brutal yang menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Jadi antara polisi dan pemberontak Naksalit ini berjatuhan korban jiwanya. Pemerintah India juga mencoba melakukan dialog dan negosiasi dengan beberapa kelompok pemberontak serta memberikan bantuan pembangunan dan reformasi agraria kepada rakyat. Pemberontakan Naksalit ini masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun mengalami pasang surut dan perpecahan di antara kelompok-kelompok pemberontak, menurut perkiraan pemerintah India, sekitar 40% wilayah India terpengaruh oleh pemberontakan ini. Pemberontakan ini juga menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keamanan dan stabilitas nasional India. Nah, setelah kita tahu apa itu G30 SPKI dan bagaimana tragedinya dalam konteks modern, gimana sih peran kita sebagai generasi muda, terutama mahasiswa, untuk mempertahankan NKRI? Generasi muda seperti kita memegang peran penting dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI di era globalisasi ini, untuk membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Generasi muda dapat memelihara dan memperkuat kebersamaan serta membangun kedamaian di tengah perdamaian yang ada. Sebagai generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat kebersamaan serta membangun kedamaian di tengah perbedaan yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada salah dua cara untuk mengimplementasi nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, di eranya globalisasi dan media, teknik informatika seperti sekarang, kita bisa dengan cara membuat video edukasi di akun media sosial tentang pentingnya nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Di mana generasi muda sekarang merupakan generasi yang paling dipengaruhi oleh maraknya teknologi dan media. Yang kedua, mungkin kita bisa saja dengan menciptakan lagu yang memiliki pesan moral dan nilai-nilai Pancasila serta nasionalisme. Karena saya menyukai musik, makanya saya membuat ide seperti ini. Selain itu, perlu dilaksanakan antisipasi untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan agama, moral, dan Pancasila dalam menjaga kesatuan dalam bermasyarakat. Peran generasi muda sangat penting apabila melihat masalah atau ada sesuatu yang salah yang ada pada sekeliling lingkungan kita. Sebagai pemuda, haruslah memecahkan masalah tersebut dengan solusi yang baik. Tidak mengabaikan atau bersikap acuh kepada permasalahan atau kerusakan tersebut. Nah, solusi untuk generasi muda agar mudah memahami Pancasila. Generasi muda dapat mempelajarinya melalui berbagai cara, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa dalam media, terutama media sosial. Nah, menurut
Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Rina Indiastuti, generasi milenial saat ini merupakan motor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, generasi milenial Indonesia harus tetap berpedoman pada Pancasila agar tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi. Selain itu, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Menurut sejarawan senior Taufik Abdullah, supaya tidak terjadi lagi pemberontakan G30S PKI, berpegang pada pembukaan UUD yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, perlu dilaksanakan antisipasi untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui pendidikan agama, moral, dan Pancasila. Di era digital ini, pengenalan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen digital dan menyederhanakan konsep Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami generasi muda. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari generasi muda dengan memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah, pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari G30 SPKI? Banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa G30 SPKI yang merupakan salah satu peristiwa paling penting dan tragis dalam sejarah Indonesia. Beberapa hal yang bisa kita pelajari adalah, yang pertama, kita bisa mempelajari tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan salah satu cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa G30 SPKI ini menunjukkan bagaimana konflik ideologi, kepentingan politik, dan kekerasan dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan menghindari perpecahan atau pertentangan yang dapat merusak persaudaraan dan kerukunan antara sesama anak bangsa. Lalu kita bisa mempelajari tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia, yang merupakan salah satu prinsip dasar negara Indonesia. Peristiwa G30 SPKI tadi menunjukkan bagaimana praktik-praktik otoritarisme, militerisme, dan anti-komunisme dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar warga negara kita, terutama hak asasi manusia. Kita harus belajar dari pengalaman buruk masa lalu dan berjuang untuk mewujudkan negara yang adil, sejahtera, dan beradab. Poin yang ketiga, kita bisa mempelajari tentang pentingnya menghargai dan mengembangkan budaya Indonesia, yang merupakan salah satu kekayaan dan identitas bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI menunjukkan bagaimana berbagai bentuk ekspresi budaya yang dianggap berbau komunis atau tidak sesuai dengan ideologi negara dapat dihapus atau diubah. Kita harus belajar dari kerugian masa lalu, melestarikan serta menciptakan karya-karya budaya yang mencerminkan jiwa dan aspirasi bangsa. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa G30 SPKI. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mempelajari dari peristiwa tersebut untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Harapan saya sebagai penulis tentang tragedi G30 SPKI adalah generasi muda seperti kita diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di NKRI agar tidak lagi terjadi perpecahan dan kejadian yang mirip seperti G30 SPKI. Karena hal-hal seperti itu dapat merusak citra negara di hadapan dunia dan dapat menimbulkan korban jiwa yang banyak. Lalu ada penutup, di sini saya memberikan kesimpulan. Dari bacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tragedi G30 SPKI merupakan kejadian yang sangat tragis dan sadis, mulai dari awal tragedi hingga pasca tragedi, karena mengakibatkan 6 jenderal dan 1 perwira tewas terbunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Peristiwa ini pun menjadi peristiwa pengkhianatan terbesar yang tercatat dalam sejarah setelah G30 SPKI. Setelah G30 SPKI, pemerintahan Soekarno mengalami tekanan yang semakin besar, dan pada tahun 1966, Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia. PKI dan komunisme dinyatakan terlarang, dan terjadi pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya di berbagai daerah. Peristiwa G30 SPKI ini pun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sejarah Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa untuk memahami sejarah kelam ini agar dapat menghargai perjuangan para pahlawan bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme serta cinta tanah air. Baik, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.